Berbicara mengenai harga ya, Iya, sebetulnya untuk saat ini harga dari sewa kantor begitu iya. atau sewa ruang kantor bersama, sebetulnya Anda bisa bilang bahwa karena situasi ekonomi seperti sekarang, apakah mungkin ada diskon-diskon khusus atau memang sekarang sedang terjadi persaingan harga nih, seperti apa sebetulnya di lapangan? Iya, kalau di lapangan sendiri ya cukup sedih lah Mbak sekarang kita. Kompetitif ya? Ya kompetitif karena memang sekarang kan orang jual bisanya dia menarasikan 50.000 satu jam dan lain sebagainya, include dengan meeting room dan lain sebagainya. Itu kan menjadi satu diskursus kemudian bagaimana kita tetap bisa hidup nih, karena memang tidak ada regulasinya. Kalau ada regulasi kan jelas, kita bisa lapor, kemudian bisa tutup perizinannya dan lain sebagainya. Sekarang tapi kan sekarang enggak. Orang bisa jual 500.000 satu tahun dapat virtual office, kemudian coworking space itu kemudian apa namanya bisa cuma 2 juta atau 3 juta. Nah, tapi sekali lagi Pak, memang secara terminologi virtual office apa namanya coworking space ini memang cukup unik. Karena gini, di dalam ekosistem coworking space itu ada virtual office, ada namanya service office. Service office itu kan dedicated ruangan. Misalnya ada 5 orang, 4 orang dan lain sebagainya. Ada juga kan, ya itu kan dinamakan coworking space. Nah, itu yang orang-orang sering apa namanya lupa terkait dengan konsep-konsep hal itu. Makanya sekarang kalau kita lihat di iklan di medsos maupun di mana-mana ya orang sudah mengklaim bahwa dia cuma punya 2 kali 3 mungkin ya dia sudah mengklaim bahwa itu adalah coworking space. Padahal itu kan tidak. Nah, itu yang menjadi tantangan besar bagi kami. Itu mungkin jadi curhatan bagi para pelaku usaha jasa kantor bersama. Karena sekali lagi kalau tidak ada regulasi perihal hal ini ya kita juga berjalan ke depan ya agak cukup ya, tertati-tati. Meskipun akan tetap hidup dengan pertumbuhan yang saya bilang ya 1%, 2% hingga 3 sampai 4% gitu Mbak. Terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan begitu bahwa Anda pesimis begitu pertumbuhannya akan melewati di angka 2% begitu ya. Bagaimana sebetulnya langkah yang bijak ya yang harus diambil oleh pemerintah atau juga mungkin dari sisi properti pengembang begitu ya Ya. untuk bisa menghadapi banyaknya gedung kosong di Jakarta untuk saat ini? Oke, kalau kita lihat memang ada beberapa faktor Mbak ya. Yang pertama bagi developer pastinya dia bisa banting harga. Karena dengan lihat pasar ya yang hari ini apalagi sekarang masa transisi, memang beberapa hari lagi kita akan ada presiden dan wakil presiden baru. Tapi kan mungkin ya aktivitas ekonomi ini ya kan bisa dibilang mungkin akan berjalan ya awal tahun depan dengan ada dinamika apalagi berbagai penambahan nomenklatur kementerian khususnya di bidang ekonomi dan hukum. Ya, misalnya dan banyak juga apa namanya sentimen-sentimen yang lain. Itu yang pertama, Mbak. Baru yang kedua adalah perihal dari sektor daripada pelaku usaha jasa kantor bersama itu sendiri ada 2 faktor yang utama, Mbak. Adalah kemudian ketersediaan daripada ruang kantor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah soal apa namanya sharing profit. Karena kita agak susah juga kalau kita ingin berusaha tapi juga pihak developer juga ingin tidak win-win solution. Mereka mau yang lebih tinggi daripada kami. Nah, sehingga kan kalau dilihat daripada tren Perjakpi itu sendiri ya, mungkin di atas 50% juga ya basisnya UMKM. Memang ada beberapa yang besar ya yang memang sudah mancanegara lah anggota-anggota kami. Tapi memang kita perlu bagaimana menciptakan ekosistem dan kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang jelas, kemudian kami sebagai hub akan mensertifikasi perihal tentang jasa-jasa kantor bersama ini. Karena memang sekarang banyak yang bodong. Karena ini Mbak, goals-nya adalah A1, adalah bagaimana kemudian alamat-alamat yang ditempatkan oleh para pelaku usaha yang disewa ke kami itu adalah alamat-alamat yang aman. Kadang-kadang begini kan Mbak, orang datang sewa ke kami nggak tahu, yang penting dia cuma asal sewa, bayar, kita tidak verifikasi. Nah, Ya. bisa kan kesalahan di kami juga. Nah, itu kan menjadi satu catatan juga bagi kami. Sehingga bagaimana kemudian tidak ada perlindungan secara khusus bagi kami untuk memastikan ketika orang sewa itu ke kami adalah kita nyaman, aman. Karena memang kalau kita lihat tren di Jakarta kan memang semenjak 2015 kan sempat dilarang virtual office karena memang banyak perusahaan yang bodong. Orang misalnya ikut tender pemerintah, ikut tender swasta dan lain sebagainya, mereka ternyata alamatnya hanya di kantor virtual. Secara apa namanya, ketika dicek ya mungkin bisa dikatakan ya apa namanya tidak jelas dan lain sebagainya, sehingga itu kan menjadi catatan. Ya mungkin begitu Mbak.